Topiknya adalah katalis berpori dan reaktor packed bed. Ini adalah salah satu rangkaian dari topik kita, topik materi teknik reaktor bioproses yang berkaitan dengan paling pertama kan kita belajar, seingat saya week 9, kita belajar mengenai katalisis. Kemudian saya sampaikan ke kalian bahwa reaksi katalisis itu akan melibatkan ada kinetika yang berbeda dari reaksi homogen. Lalu mekanisme katalisis bagaimana? Dan katalis umumnya memiliki fasa yang berbeda dari reaktannya. Kalau misalnya reaktannya berupa fluida, baik berupa gas cair, misalnya katalis itu berupa padat. Kenapa? Karena kalau dia padat berarti dapat lebih mudah dipisahkan dari sistem reaksi. Saya bisa lebih gampang meng-recover katalisnya karena apa? Katalis itu sesuatu yang tidak mempercepat reaksi tapi tidak berubah. Jadi kita ingin, kenapa umumnya katalis padat? Agar lebih mudah dipisahkan di akhir reaksi. Nanti urusan memisahkan reaktan dan produk itu lain lagi, itulah kalian pelajari di proses pemisahan. Nah, ketika ada katalis yang memiliki fasa berbeda dari satu cairan atau dari suatu reaktan, artinya selain proses reaksi, ada proses difusi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, kalau kemarin ingat ada 5 tahapan. Ada pertama difusi eksternal, kemudian difusi internal, kemudian absorpsi di permukaan katalis, kemudian setelah ada absorpsi di permukaan katalis, di katalis berlangsunglah reaksi yang mengubah produk reaktan menjadi produk, kemudian produk di desorpsi. Baru kembalilah produk itu mengalami difusi internal dan difusi eksternal. Kemarin sudah belajar mengenai difusi transfer massa eksternal. Intinya, proses difusi itu adalah proses transfer massa. Agar proses difusi terjadi, harus ada driving force dibagi oleh resistance. Sama seperti kalian kalau misalnya kuliah praktikum, kalau mempelajari transfer panas, ada juga fenomena driving force dibagi oleh resistan. Driving force dari transfer massa adalah perbedaan apa? Driving force dari transfer massa. Selesai kedengaran? Halo? Perbedaan konsentrasi. Iya, perbedaan konsentrasi adalah driving force dari proses difusi. Kalau ingat kemarin flux mol dari transfer dari difusi eksternal adalah W sama dengan kalau nggak salah Kc kali perbedaan konsentrasi antara konsentrasi di C bulk dikurang konsentrasi di permukaan. Jadi ada gradien konsentrasi, lebih tinggi konsentrasi, harus lebih tinggi konsentrasi reaktan di misalkan ini saya punya, ini adalah cairan fermentasi saya. Dan saya masukkanlah misalnya ada kelereng yang merupakan katalis. Saya masukkan ke dalam. Konsentrasi reaktan saya di cairan ini harus lebih besar dari konsentrasi di permukaan kelereng tersebut agar terjadi transfer massa dari bulk cairan ini ke permukaan katalis, permukaan kelereng tadi. Karena ada transfer massa itulah, makanya karena ada perbedaan konsentrasi itulah, makanya bisa terjadi difusi eksternal. Apa bedanya difusi eksternal dan difusi internal? Ini jadi difusi eksternal dan internal jadi applicable konsep itu kalau katalisnya memiliki struktur berpori. Jadi jangan bayangkan dia sebagai bola pejal, tapi bola yang memiliki banyak lubang-lubang gitu. Jadi selain layer eksternal dari bulk cairan ke permukaan katalis, ada layer internal dari permukaan katalis ke dalam pori katalis. Jadi ada 2 layer setidaknya yang harus dilalui oleh reaktan untuk berdifusi. Makanya ada difusi internal dan ini berlaku pada katalis yang berpori. Kenapa sering katalis itu memiliki bentuk pori? Karena dengan adanya struktur pori itu akan melindungi sisi aktif dari katalis. Apalagi kalau katalis kimia. Banyak penelitian orang kayak Kim atau orang yang di bidang yang chemicals tentang produksi katalis. Nah, menghasilkan katalis bukan cuma memang dia memiliki senyawa sisi aktif yang bisa mengikat reaktan, yang bisa mempercepat reaksi, tapi juga strukturnya. Secara struktur makin banyak pori,
berarti makin banyak lokasi yang sisi aktif yang mudah terlindungi. Artinya makin besar juga luas permukaannya. Kalau lebih besar rasio luas permukaan ke volume, berarti lebih efektif dalam meningkatkan laju reaksi. Jadi sebagian besar reaktor umumnya menggunakan katalis berpori. Nah, apa bedanya reaktor packed bed dan fluidized bed? Baik packed bed dan fluidized bed sama-sama reaktor untuk katalis fase padat. Nah, jadi dia katalis itu katalis fase padat. Bedanya kalau packed bed, dia dibikin pack. Apa artinya pack? Padat ya, memenuhi suatu kolom. Jadi cairan reaksi, cairan umpan mengalir melalui sisi-sisi void area atau daerah kosong pada kolom tersebut. Kalau dia fluidized bed, jadi seperti pasir ininya, ada pengadukan. Jadi bednya itu seperti terfluidisasi, seperti cair dia padatan itu. Jadi di semacam padatan yang dibiarkan teraduk bersamaan dengan cairan. Nah, oke, ini bisa ya. Sorry. Oke, saya tadi lebih ke overview dulu kuliah tentang apa. Tujuan pembelajaran, kalian bisa merancang packed bed reaktor dengan integrasi kinetika reaksi, keterbatasan difusi, dan kriteria performa reaktor secara menyeluruh. Jadi tantangan dalam merancang reaktor packed bed bukan hanya dari kinetikanya saja. Kita kan tahu ya kalau misalnya merancang reaktor yang PFR, batch reaktor atau CSTR, intinya adalah mengetahui min RA itu apa, kemudian masukkan ke dalam persamaan neraca mol untuk masing-masing reaktor, atau neraca massa kalau dia di sistem biological reactor. PFR ingat apa ininya? Rumus neraca molnya, Lilis ingat nggak? PFR, plug flow. Dia ada D per D-nya ya. dFA per dV sama dengan min RA. F apa? Ingat, kalau dia batch, dia D per DT, per waktu. Kalau dia CSTR, nggak ada diferensialnya. Dia aljabar. Saya nggak larang nanti kalian bikin ke cheat sheet persamaan untuk 4 itu. PF. Yang paling basic intinya sebenarnya kau tahu persamaan neraca mol untuk CSTR dulu. CSTR volume adalah FA0 dikurang FA0 kurang FA, berapa mol masuk dikurang mol keluar dibagi min RA. Itu kalau CSTR. Nanti FA0 sama FA ini bisa kita ubah ke bentuk konversi. Jadi ada dia faktor X-nya. Kalau batch reaktor dFA per DT sama dengan min RA kali apa gitu. Nanti dibuat di persamaannya. Min RA itu yang persamaan laju reaksi. Kalau dia reaksi elementer gampang. Berarti KCA atau KCACB atau KCA kuadrat kalau orde 2. Tapi kalau misalnya reaksi katalisis, apalagi katalis oleh enzim, akan mengikuti kinetika katalisis. Kalau oleh enzim berarti mengikuti kinetika Michaelis Menten. Kalau pakai sistem biological reactor berarti katalisisnya boleh pakai monod gitu. Ya, yang pasti alurnya adalah pertama kalian tahu dulu membedakan yang tiga mode reaktor utama. CSETR, PFR, dan BR. BR atau batch reaktor. Persamaan neraca molnya. Dari yang 3 ini kalian tahu menulis min RA-nya itu apa, min R-nya itu apa, laju reaksi kinetikanya itu apa, persamaan laju reaksinya. Ini bergantung pada reaksi yang terjadi. Kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Kalau saya bilang elementer, kalian harus ngerti. Berarti mengikuti persamaan reaksinya. Ini dipelajari di waktu di buat BA. Apa itu min RA? Apa itu hukum laju reaksi? Seperti itu. Nah, kalau reaksinya homogen, apa intinya kalau TRB ini sebenarnya? Ray, mencari apa kita? Intinya TRB ini nyari apa? Kalau batch kita nyari apa? Waktu. Karena dari rumusnya nampak dFA per dt.
Saya kedengaran kah? Tunggu sebentar ya, saya nggak bisa lihat muka kalian. Agak kepotong-potong suaranya. Potong-potong ya. Sekarang gimana? Macet, Bu. Apa? Kepotong ya? Ini macet-macet. Oh alah. Bentar, sebentar. Apa yang bisa ku apakan internetku ini? Ini masih kepotong-potong ya? Tidak, Bu. Kayaknya bandwidthnya tuh dikit. Jadi kalau aku buka banyak aplikasi dia ini. Coba ya. Sekarang yang kelihatan apa? Masih gamanya kah? Ibu belum share screen, Bu. Belum share screen ya? Kalau sekarang apa yang kelihatan? Oke. Tadi sampai mana saya? Kalau batch reaktor apa yang kita cari? Waktu tinggalkan berapa lama ku diamkan dalam reaktor ini supaya tercapai konversi sekian. Nah, baru nanti pakai persamaan diferensialnya dapatlah nanti T-nya. Kalau PFR apa yang dicari? Jadi karena PFR itu adalah seperti semacam pipa panjang yang di tiap panjangnya ada perubahan reaksi. Pertanyaannya lebih ke berapa volumenya supaya tercapai konversi yang saya inginkan. Nampak dari persamaannya DFA per DV. Ya. Kalau packed bed reaktor bukan volume lagi, tapi berapa massa katalis atau massa katalis yang saya butuhkan untuk mencapai konversi sekian. Makanya dari persamaannya nampak DFA per DW. W itu apa? Berat katalis. Makanya persamaan laju reaksinya pun min RA-nya itu min RA aksen. Karena dia bukan berbasis volume, tapi berbasis massa. Jadi kelihatan dia DFA per DV versus DFA per DW. Dia mencari berapa perubahan mol sepanjang volume reaktor. Itu kalau dia PFR atau plug flow reaktor, DFA per DW, berapa perubahan mol reaktan setiap massa katalis. DFA per DW. Saya nggak buat catatannya di sini. Kalau saya mencetak di kelas ada dibuat di papan tulis. Kan di ada foto. Harapannya sih ada proses memindahkan itu sambil mereview. Aku yakin kalau misalnya proses belajar yang memang benar-benar ada di situ proses belajar serius, pasti bertanya. Pasti misalnya ada yang kayak agak bingung. Jadi muncul pertanyaan kalau memang ada proses pembelajaran, tapi bukan pertanyaan yang clueless ya, benar-benar kenapa DFA per DV, kenapa nggak DFA per DW, kenapa gini. Barulah mencari ke buku atau sumber-sumber lain atau boleh tanya saya, gitu. Nah, tadi DFA per DV, DFA per DW sama dengan min RA. Min RA itu menyatakan apa? Apa RA sebenarnya? RA itu menyatakan perubahan konsentrasi per waktu. Kalau sudah ada kata konsentrasi, apa itu konsentrasi? Bisa mol per volume. Berarti min RA itu mol per volume waktu. Nah, tapi kalau sudah ada R aksen A, berarti diganti volume jadi massa, mol per massa waktu. Gitu. Tantangannya, kembali ke katalis heterogen, tantangannya adalah selain tadi min RA itu, kita nggak bisa langsung mengestimasi
volume dan massa katalis hanya dengan mengandalkan kinetika reaksi. Faktanya ada proses difusi, nggak akan langsung bereaksi, nggak akan langsung menempel reaktannya ke permukaan katalis. Karena kalau ternyata konsentrasinya hampir sama, tidak ada transfer massa, maka tidak terjadi difusi. Yang saya sampaikan ke beberapa waktu lalu pas kita belajar mengenai transfer massa eksternal, kita berarti harus mempertimbangkan apakah laju reaksi atau laju difusi yang membatasi prosesnya. Kita ingin kira-kira apa, Diva? Kita pengen mana yang membatasi? Laju difusi atau laju reaksi? Artinya kalau dia jadi laju gimana? Kalau laju difusinya yang membatasi. Apa artinya membatasi? Yang paling lama atau yang paling cepat? Ini jadi reaksi pembatas. Apa artinya itu kayak gitu? Kalau yang membatasi artinya dia yang paling lama. Pas. Kita pengen mana yang lebih lama? Difusi atau reaksi? Difusinya. Difusinya, Bu. Kalau difusinya lebih lama, lajunya lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil harus. Berarti presi pembatas. Ingat jangan menjadi pembatas. Ingat kalian dulu kalau belajar Kimdas ada reaksi pembatas. Misalkan A tambah B jadi C. Saya punya 3 mol A, 5 mol B untuk menghasilkan 6 mol C misal. Oke? Menurut kalian mana yang jadi reaksi pembatas? A atau B? Mana yang lebih dikit? Tadi kan 3 mol A bereaksi dengan 5 mol B untuk menghasilkan 6 mol C. Oke, itu adalah persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya 3A tambah 5B sama dengan 6C. Itu persamaan reaksinya. Nah, saya punya stok. Saya hanya punya, ternyata saya punya 10 mol A, 10 mol B. Yang mana jadi reaksi pembatas dulu? Ayo Givanya, yang mana jadi reaksi pembatas? Konsep ini dulu, ini konsep. Gak jauh-jauh, kita semua. Kalian itu tuh sebenarnya teknik bioproses namanya aja bio-bio. Kimianya kalian. Jadi ini konsep dasar. Yang mana reaksi pembatas? Ingat, saya butuh 3 mol A dan 5 mol B untuk menghasilkan 6 mol C. Kalau sudah bicara reaksi pembatas, saya abaikan C kan? Saya nyediakan C 3 sama 5. Sekarang saya punya stok 10 mol A, 10 mol B. Yang mana reaksi pembatas? Yang A, Bu. Yakin? Yang 3 mol A, Bu. Cara ngitung reaksi pembatas mana? Kalau reaksi pembatas, artinya itu adalah sesuatu yang supply-nya sedikit. Jadinya, itu yang jadi batasan membuat produk itu sebanyak apa paling banyak gitu. Membilangnya. Di antara A sama B, saya butuh setidak 5 mol B dan 3 mol A untuk menghasilkan setiap mol C. Ya. Dah. Tapi saya punya jumlah yang sama untuk A dan B. Setiap kali saya ulangi proses reaksinya, saya akan ambil berapa AB? 5. Ya kan? Sementara mol A saya ambil berapa? 3. Saya lakukan reaksi pertama. Saya ambil 3A, saya ambil 5B. Berapa sisa A? 7 lagi. Berapa sisa B? Tadi berapa B? 10. 10 habis itu dihabiskan berapa? 5. Berarti sisa saya 7A dan 5B. Ya kan? Maka saya sekarang udah punya 1 kali reaksi. Saya punya 6C. Oke? Sekarang saya ulang lagi reaksi kedua. Tadi A berapa sisanya? 7. Kuambil lagi berarti berapa lagi kuambil? 3. Ada sisanya berapa?
7 kurang 3 berapa? 4, Bu. 4. Oke. Sekarang B ku berapa sisa tadi? 5. Saya ambil berapa untuk reaksi? 5. Ada lagi sisa B? Enggak lagi. Maka saya hasilkanlah. Saya ambil 5B, saya ambil lagi 3A. Sisa berapa berarti A kita? A sisa 4. 4. B berapa? Sisa 4. Habis, Bu. Habis. Di situ saya bisa lagi nggak melakukan reaksi? Nggak bisa lagi karena saya nggak punya lagi B kan? Kan formulanya harus A dan B. Nah, di situ maka B menjadi reaksi pembatas. Itu konsep pembatas ini. Sesuatu yang jumlahnya terbatas sehingga membatasi jumlah produk yang mau dihasilkan. Itu konsep reaksi pembatas. Sekarang konsep mana yang jadi laju pembatas reaksi? Ya kan? Ada 2 proses. Reaksi dan difusi. Secara keseluruhan, misalnya prosesnya adalah keseluruhan proses ini butuh waktu 2 jam. Oke? 2 jam prosesnya. Setengah jam untuk difusi, 1 jam untuk difusi, 1 jam untuk reaksi. Berarti keduanya sama artinya dia lajunya. Karena sama waktu yang dibutuhkan. Tapi ketika lebih banyak waktu yang dibutuhkan untuk difusi ketimbang reaksi, berarti mana yang menjadi pembatas? Reaksinya. Bukan. Mana yang lebih memakan waktu kan? Karena kenapa saya katakan difusi yang jadi laju pembatas dalam konteks tersebut? Karena difusi yang memakan lebih banyak waktu. Dalam waktu 1 jam window time reaksi saya, difusi memakan misalnya 75% dari waktu tersebut. Artinya proses saya dibatasi oleh proses difusi. Karena itu berarti lajunya lebih kecil karena waktunya lebih banyak. Kita ingin agar proses difusi meminimalisir waktu yang dibutuhkan. Kita ingin supaya kalaupun ada waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, itu habisnya di proses reaksi. Gitu. Kenapa dirancang agar difusi sebagai pembatas atau lajunya lebih kecil? Lajunya lebih besar. Kenapa kita ingin laju? Ya, kalau laju lebih besar berarti waktu lebih kecil, berbalik dia ya. Jangan terbalik, Ray. Laju lebih besar, lebih kencang kecepatan motormu 700 km per jam. Berarti waktu yang kau butuhkan lebih banyak. Lebih kecil, ya kan? Jadi berbanding terbalik laju dan waktu kan. Konsep pembatas adalah saya ingin supaya proses mana yang waktunya lebih ini yang jadi pembatas, berarti dia yang memakan lebih banyak waktu. Oke? Kalau ini yang jadi pembatas, dia yang memakan lebih banyak waktu, dia yang memiliki laju lebih kecil. Kita ingin agar yang jadi pembatas adalah difusi atau reaksi. Ready. Reaksi. Pusing kalian? Gak ada supaya kemarin di lecture note, gak ada ya? Ya baca-baca lecture note-nya ya. Ada kok buku favorit yang saya kasih di grup. Oke lah, jadi lama kali di sana, udah 30 menit. Oke, yang mau dibahas apa? Ini kita akan menghitung pertama yang namanya ini sih. Utamanya tentang ini adalah membahas mengenai faktor efektivitas, modulus Steele, faktor efektivitas keseluruhan, lalu kriteria Weiss-Prater dan Mears. Kalau ingat kriteria Mears pernah dibahas di transfer massa eksternal. Jadi ini sebenarnya salah satu yang menggabungkan kenapa ini salah satu topik yang menjelaskan kenapa kalian harus belajar Venopor. Karena kalau basis Venopornya baik, bisa memahami konsep ini. Makanya kurikulum kami rancang, lulus dulu Venopor baru ngambil TRB, lulus dulu Kingkat baru ngambil TRB, lulus dulu ini baru ngambil ini. Karena by default ini topik yang sudah menggabungkan semuanya. Jadi kalaupun memang belum lulus tapi kemudian mengambil ini, tolong belajar lebih keras untuk bisa lulus di yang sebelumnya nanti gitu.
Jadi tetap secara kurikulum kalian harus meluluskan semuanya ini karena itu mata kuliah wajib. Dan kalau ada kesempatan untuk ngambil lagi kuliah itu, tolong sampai lulus, gitu ya. Ya sebenarnya kan udah ada beberapa yang bypass ini. Saya kasih aja, tapi tolong nanti kalau ngambil lagi kuliah yang tadi kayak Venopor, Kinkat, dibikin lulus lah, gitu. Karena kan bahkan udah mengerjakan TRB, berarti harusnya udah lebih kebayang mau ngapain kuliah yang 2 lagi, kayak gitu. Ya, bayangkan ini adalah satu katalis yang memiliki pori. Pertama berlangsung difusi eksternal dari bulk. Kelihatan nggak ya saya kalau ini? Nampak nggak ini kursor? Saya tunjuk-tunjuk gitu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Pertama berlangsung difusi eksternal dari bulk cairan ke permukaan katalis CaS. Ini yang kemarin kita hitung pakai bilangan tak berdimensi. Ingat, ada bilangan Sherwood. Apalagi? Reynolds. Apalagi? Schmidt. Ya kan? Mencari apa itu kemarin Lilis? WA Z. Apa jawabannya catatanmu? Apa WAZ? Flux molar. Apa flux? Laju mol per satuan luas. Oke ya, konsep flux, konsep apa harus ingat terus. Kenapa? Flux itu berarti ada di bawahnya itu per meter kuadrat. Kok ada kata flux di situ. Oke. Yang kita bahas di sini adalah difusi internal dari permukaan katalis ke pusat pori. CAR. Inilah difusi internal itu. Nah, pada reaksi katalitik heterogen, reaktan terlebih dahulu berpindah dari fluida bulk ke permukaan luar pelet katalis, itu yang kita sebut sebagai difusi eksternal, kemudian berdifusi ke dalam pori pelet tersebut, itu difusi internal, di mana tempat berlangsungnya reaksi. Ini bulk concentration atau CAB. Nah, berarti agar bisa dari CAB ke CAS baru ke CAR, harus ada perbedaan konsentrasi A. Mana harus yang paling tinggi konsentrasinya? Kira-kira. Diva. CAB, CAS atau CAR? CAB. Biar terjadi transfer apa? Transfer massa. Karena ada perbedaan konsentrasi. Oke. Nah, difusivitas internal bisa diukur tingkat kemampuan difusinya melalui besaran yang kita sebut sebagai difusivitas efektif. Jadi ukuran seberapa efektif proses difusi tersebut itu diukur melalui nilai difusivitas efektif, effective diffusivity, yaitu nilai difusivitas yang telah memperhitungkan hambatan akibat struktur pori katalis. Jadi kan bayangkan pori itu kan punya lubang-lubang. Katalis bulat, ada lubang-lubangnya, ada pori-porinya. Ada beberapa faktor yang menghambat proses difusi internal. Pertama, porositas pelet. Semakin berpori peletnya, atau ini nilai epsilon P ini, berarti semakin besar laju difusivitas. Lalu ada konsep tortuositas. Ukuran keberbelokan di dalam pori tersebut makin berbelok-belok berarti makin tinggi tortuositasnya. Kalau makin lurus maka tortuositas mendekati 1. Kita ingin agar tortuositasnya itu semakin mendekati lebih kecil mendekati 1. Jangan sampai lebih besar dari 1. Tapi mostly gak ada reaktor, gak ada pori yang benar-benar bisa dirancang supaya dia bulatnya lurus-lurus. Kebayang ya? Kalau ada bulat, ada bola, ada bolong-bolong di permukaan luar, dia benar-benar lurus ya sampai ke dalam. Nah, ini ukuran keberkelokan jalannya. Kalau ini adalah faktor konstriksi luas penampang. Bisa jadi walaupun ada lubang pori sebesar ini, tapi dia menyempit ke dalam. Nah, semakin menyempit berarti makin besar faktor konstriksinya. Intinya adalah 3 besaran ini berkaitan dengan struktur fisik dari pori tersebut.
dari katalis berpori. Jadi kita nggak bisa langsung pakai difusivitas DAB. Kalau kemarin difusivitas eksternal bisa langsung pakai DAB untuk mencari nilai flux massa, ya kan? Kalian cari DAB, nanti dapat dari DAB bisa menghitung flux massa laju transfer massa eksternal. Tapi kalau difusivitas internal kita nggak bisa langsung pakai nilai DAB-nya, harus diubah jadi DE atau difusivitas efektif, yang berarti butuh nilai porositas, tortuositas, dan faktor konstriksi. Gitu. Nah, kalau dibuat dari penurunan neraca molnya, bisa jadi muncul dia reaksi persamaan diferensial orde 2. Dari mana datangnya ini? Kalau kata Bu Sintia dipelajari di Vernopor. Iya, katanya. Karena ada belajar mengenai transfer massa untuk katalis. Kalau di Vernopor kan kerjaan kalian ini kan. Jadi dari fenomena itu dengan kondisi batas dari CA sama dengan CAS pada R sama dengan R, CA sama dengan 0 pada R sama dengan 0. So, nanti dimunculkanlah persamaan orde 2 reaksi persamaannya ini. Ini kebetulan dia bentuk umum untuk orde ke N. Berarti kalau N sama dengan 0, berarti ini jadi 0 ya. Jadi 1 dia kan. Kalau N sama dengan dia reaksi orde 0 berarti ini jadi 1. Kalau dia reaksi orde ke 1 jadi gimana? Kayak gitu. Nah. Ini kayaknya. Kemudian dengan substitusi variabel tak berdimensi. Kalau saya ubah, ini jadi kayak gini deh, sorry. Kalau persamaan ini intinya adalah, ini saya nggak buat kayaknya ini karena ada kesalahan di sini. Kalau persamaan ini diselesaikan, ini mungkin bisa kita eksplor waktu belajar di AMTB yang mengerjakan tentang persamaan diferensial, kemudian di Vernopor, nanti bisa dapat solusinya. Terus solusinya tersebut, pasti solusinya bukan persamaan diferensial ya. Dia CA sama dengan berapa gitu. Kemudian kalau misalnya ada konversi nilai lambda dan nilai epsilonnya, nanti muncul yang disebut sebagai modulus Thiel. Nah, modulus Thiel itu adalah ini persamaannya. Modulus Thiel untuk reaksi orde ke N kuadrat adalah konstanta reaksi orde ke N dikali R, di mana R adalah jari-jari katalis, kuadrat dikali konsentrasi reaktan pada permukaan katalis dipangkatkan dengan orde reaksi kurang 1 dibagi difusivitas efektifnya. Kalau dia mengikuti reaksi orde 1, maka rasio antara konsentrasi A di permukaan pelet pas di ini CAR per permukaan pelet CAS sama dengan 1 per lambda sin H modulus Thiel lambda per sin H modulus Thiel. Ini kalau reaksi orde 1. Apa yang dimaksud dengan lambda? Lambda adalah R per R. Sorry, ini dia. Sorry, biar kalian ini. Saya bikin ini ya. Jadi salah nanti di sini dia. Di Zoom. Sebentar, mana room kita? Saya buka Zoom mungkin. Stop share. Ya. Tadi lambda itu adalah berapa jari-jari per R besar, itu lambda. Terus C adalah epsilon CA per CS ya, CAS ya. CA per CAS ya. Kembali ke sini. Nah, oke. Apa maknanya modulus Thiel? Modulus Thiel adalah menyatakan perbandingan antara laju reaksi dan laju difusi internal. Gitu.
Kalau nilai modulus tilnya kecil, berarti prosesnya dibatasi oleh, apa arti dibatasi? Dikendalikan. Is another way of understanding it. Dibatasi oleh reaksi. Karena prosesnya dikendalikan reaksi. Karena laju difusi lebih cepat atau lebih besar. Karena laju difusi lebih besar, berarti lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk berdifusi. Makin kecil modulus til, maka makin cepat proses difusinya, sehingga proses reaksi yang lebih mengendalikan keseluruhan prosesnya. Dia yang lebih membatasi. Tapi kalau modulus tilnya besar, berarti proses difusi internal tersebut yang membatasi keseluruhan proses, atau laju difusinya lambat. Sehingga laju reaksinya jadi lebih cepat. Dan sebagian besar, karena apa? Karena sebagian besar permukaan internal katalis tidak termanfaatkan secara efektif. Artinya sulit diakses dari permukaan dari CAS menuju ke pusat katalis tersebut. Either karena memang tortuositasnya besar, atau faktor konstriksinya besar, atau memang porinya sedikit. Nah, makanya dalam produksi katalis ada kayaknya kakak tinggal kalian yang membuat kayak gitu-gitu. Karena kalau yang kerja sama Bu FBA, mereka tuh bikin itu kalau misalnya kalian ada kerjaan orang, saya nggak tahu ya, Tama setahu saya. Kalau ada bikin imobilisasi, kemudian dia memanaskan, kemudian dibikin proses aktivasi karbon aktif, gitu ya. Kenapa karbon aktif tertentu lebih aktif dalam menyerap dibandingkan karbon aktif lain? Itu kaitannya ke sini. Difusi internalnya efektif, lebih banyak pori yang terbentuk, lebih kecil tortuositasnya, lebih kecil faktor konstriksinya, artinya lebih efektif proses penyerapan. Jadi difusi internal tidak membatasi proses reaksi. Either fungsinya hanya sebagai katalis atau sebagai penyerapan saja, sebagai adsorben. Kita ingin meminimalisir laju difusi internal. Makanya kita ingin modulus tilnya lebih besar atau lebih kecil. Kira-kira Ray, kita pengen modulus til itu lebih kecil atau lebih besar? Yang lebih besar. Coba nampak situ kan? Kalau ada kata besar, modulus tilnya, dia tidak termanfaatkan secara efektif. Kita pengen kan dia termanfaatkan secara efektif. Berarti kita pengen modulus til lebih kecil. Nah, kelihatan kata-katanya. Saya udah langsung kayak mencoba mengarahkan ke kita nggak pengen loh, karena nggak efektif kayak gitu. Nanti di review lagi ya. Kalau masih bingung, bahkan ini nanti ada saya buat teori loh. Nanti kan menjebak itu. Jangan karena pilihan ganda jadi salah gitu. Jangan terputar-putar konsepnya. Tadi kita pengen mana yang jadi pembatas, reaksi atau difusi? Reaksi. Karena agar reaksi lebih besar, berarti kita pengen modulus til lebih besar atau lebih kecil? Kecil, Lilis, betul. Kecil, Bu. Ya, gimana caranya modulus til lebih kecil? Tadi kita pengen difusi efektifnya lebih besar. Nah, kan nampak dari persamaan. Modulus til berbanding terbalik dengan difusivitas efektif. Berarti supaya ini lebih kecil, ini harus lebih besar DE-nya. Tadi ngitung DE gimana? Kembali ke persamaan tadi. DE adalah DAB, kali ini dan kali bagi itu. Taulah kalian berarti pengaruhnya. Supaya ini lebih besar, berarti ini harus lebih kecil. Ini harus lebih besar. Ini pun lebih besar, ini lebih besar. Itulah modulus til. Oke, poin saya dari pertemuan ini cuma 2. Kalian bisa ngitung modulus til sama menghitung difusivitas efektif. Sama memahami konsepnya. Maksudnya mutar-mutar. Mungkin ada keterbatasan saya menjelaskan. Saya juga kadang sering nyadar ngomong terlalu cepat. Tapi saya nggak bisa selalu hadir untuk kalian belajar gitu kan. Jarak kita jauh. Ya kan? Waktu kuliah saya pun terbatas. Ini paling hanya berapa jam. Jadi sebagian besar yang namanya mahasiswa itu gitu. Karena topik banyak. Nggak bisa saya mendampingi tiap saat hidup kalian gitu kan. Jadi harus banyak belajar mandiri. Pada akhirnya kembali ke kalian sendiri, berdiri di kaki sendiri.
Saya nggak bertanggung jawab untuk masa depannya Ray, masa depan Diva, nanti kalian nggak mempelajari ini. Tapi kan setidaknya saya bertanggung jawab untuk kuliah ini. Sejauh ini sih IP masih ngaruh ya. Dan minimal jangan sampai lulus lama lah, berarti kan harus lulus ini. Jadi paham konsepnya? Ini semua siklus, apa enggak siklus ding, apa sih istilahnya? Kartu domino saling berpengaruh. Gitu ya. Enggak harus saya kalau misalnya ini harus benar-benar bisa. Kalau saya yang salah bisa diingatkan, Bu kebalik kayak gitu, bisa jadi kan saya skip. Tapi bawa saya juga memahami apa yang kalian bicarakan, yang kalian maksud. Misalnya saya skip, maksudnya harusnya kayak gini. Oh, itulah kemampuan komunikasi juga. Oke, lalu ada faktor efektivitas internal, didefinisikan sebagai rasio antara laju reaksi aktual keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti sudah include difusi eksternal, difusi internal, adsorpsi, reaksi, desorpsi, difusi lagi internal, dan difusi lagi eksternal. Udah berapa itu? 5 ya? 5 proses. Nah, dibagi laju reaksi jika seluruh permukaan internal terekspos pada CAS. Artinya apa yang jadi 0? Apa artinya ini? Yang faktor efektivitas internal adalah laju reaksi aktual keseluruhan dibagi laju reaksinya kalau seluruh permukaan internal terekspos pada CAS. Proses apa yang di-skip di situ berarti? Proses difusi internal. Eksternal. Internal deh. Kenapa? Karena tadi eksternal itu apa? Proses dari CAB. Saya kembalikan ke gambar ini lagi. Sorry. Nih. Kalau semua CAR ini terekspos ke CAS, berarti nggak ada proses difusi internal. Yang ada hanya proses difusi eksternal. Karena CAB langsung ke CAR. Karena CAS-nya sama dengan CAR. Nggak ada lagi transfer massa dari CAS ke CAR. Hanya CAB ke CAS. Hanya ke CAB ke CAR. Hanya difusi eksternal, kemudian adsorpsi. Setelah adsorpsi ada proses katalisis atau reaksi. Habis itu proses desorpsi lagi, baru dilepas dari CAS ke CAB. Jadi tadi maknanya faktor efektivitas internal adalah berapa laju aktual yang pasti lebih lambat dibandingkan laju jika tidak ada difusi internal. Ini adalah persamaannya, diberikan persamaan. Sebenarnya kalau kuliah yang lebih kita nggak ngebut, ini harus diturunkan kan persamaannya datang dari mana gitu kan, biar bisa memahami. Tapi oke, ini ada muncul persamaan. Kalau ada yang menanya dari mana itu datangnya, nanti saya pelajari biar saya jelaskan. Nanti ini digunakan. Ketika reaksi dibatasi oleh difusi internal, maka peningkatan konstanta laju reaksi intrinsik tidak akan proporsional dengan laju reaksi teramati. Jadi walaupun laju reaksi intrinsiknya ditingkatkan di proses katalisis itu, dia tidak akan signifikan terhadap perubahan laju reaksi keseluruhan. Kenapa? Karena laju difusi yang lebih membatasinya. Ketika nilai modulus tilnya sangat besar, maka nilai efektivitas internal itu setara dengan 3 per modulus til. Nah, apa yang mempengaruhi efektivitas internal? Yang pasti ukuran pelet katalis. Kalau lebih kecil, dia akan menurunkan hambatan difusi. Artinya meningkatkan laju difusi internalnya. Sehingga tidak dibatasi oleh difusi dan meningkatkan nilai faktor efektivitas internalnya. Jadinya modulus tilnya lebih kecil kalau ukuran peletnya lebih kecil. Jadi sering sebenarnya diupayakan agar katalis tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Tapi semakin kecil ukuran pelet katalis, maka semakin bagaimana kira-kira nanti di packbed?
Kebayang kalau misalnya saya punya ini kolom ya. Saya isi pasir versus saya isi kerikil. Kalau saya alirkan air mana lebih cepat keluar? Dari pasir atau dari kerikil? Yang kerikil. Karena Yang kerikil. lebih banyak apa? Bukan pori. Sekarang nggak pori apa konsepnya? Pori itu adalah sesuatu. Oke, mungkin karena kamu pori itu kan lubang-lubang di suatu batu. Nggak batu apung nggak ada lubang-lubangnya kan? Itulah pori. Sekarang kita bilang dia void area ya. Void area kosongnya. Nah, artinya kalau saya besarkan ukuran katalis saya akan semakin gampang untuk jadinya secara hidrodinamik enggak hidro istilahnya. Secara hidrostatis enggak hidrostatis. Apa istilah kemarin aku bilang? Untuk fluida tersebut bergerak berarti lebih sedikit hilang tekannya. Apa itu konsepnya itu? Hilang tekan. Jadi dia ke arah fluida yang ke arah OFP1. Jadi lebih sedikit kerja pompa yang dibutuhkan untuk mengalir. Itu misalnya. Tapi makin tidak efektif tadi apa? Difusi internalnya. Makin saya kecilkan dia seperti pasir, kan makin lama dia merembes, makin difusi internal pun akan semakin kecil. Kalau laju difusi internal lebih besar, berarti tidak membatasi reaksi. Nah, tapi di saat bersamaan semakin kecil-kecil partikelnya, ya makin susah dia lewat, makin besar nanti hilang tekannya, makin besar kerja pompanya. Jadi ada balance-nya. Di saat bersamaan kita ingin supaya jangan jadi difusi yang membatasi reaksi tersebut. Tapi di saat yang lain, kalau semakin besar difusinya, kalau semakin kayak kecilkan partikelnya, nanti hilang tekan jadi makin besar. Pompa saya makin capek. Berarti harus ada yang dikorbankan. Apakah ingin meningkatkan laju difusi atau ingin mengurangi konsumsi daya menggerakkan fluida. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemarin ada namanya kriteria Mears. Kriteria Mears itu dipakai untuk difusi eksternal di packed bed dengan angka 1,5. Jadi kriteria Mears digunakan untuk mengetahui apakah difusi eksternal signifikan. Nah, kalau kriteria Weisprater dipakai untuk mengevaluasi apakah difusi internal signifikan. Nah, kriteria ini dapat digunakan tanpa perlu mengetahui laju reaksi intrinsik secara eksplisit. Jadi kalian nggak perlu menghitung R aksen A aktualnya, cukup berapa yang terbaca yang terobservasi. Nilainya kalau dia lebih kecil dari 1 berarti difusi tidak membatasi, tapi kalau lebih besar dari 1 difusi internal sangat membatasi. Jadi yang perlu untuk bisa menghitung kriteria Weisprater perlu informasi laju reaksi yang teramati atau R aksen A observe, kemudian densitas pellet, jari-jari pellet, difusivitas efektif pellet, kemudian konsentrasi di permukaan katalis. Kalau ini tadi faktor efektivitas internal yang dia eta, sekarang omega adalah faktor efektivitas keseluruhan. Dihitung dengan berapa laju reaksi aktual keseluruhan dibagi laju reaksi jika seluruh permukaan katalis terekspos pada kondisi bulk. Berarti CAR sama dengan CAB. Berarti di sini nggak ada lagi proses difusi baik internal maupun eksternal. Gitu. Dimana untuk reaksi orde 1, min R aksen RA adalah berapa faktor efektivitas keseluruhan dikali konstanta reaksi dikali konsentrasi A di bulk cairan. Umumnya yang bisa kita ukur itu apa? CAB. Saya nggak bisa, misalnya saya celupkanlah kelereng ke dalam cairan saya ini, cairan reaksi saya ini. Saya nggak bisa persis mengetahui berapa sih konsentrasi A di permukaan pellet. Gimana lagi saya menghitung berapa sih konsentrasi A di pori-pori pellet? Yang saya ukur apa? Berapa konsentrasi A di cairan saya? Kan sering gitu. Umpan saya 1 mol per liter. Ya udah berarti saya tahu CAB. Jadi sebenarnya lebih mudah menghitung faktor efektivitas keseluruhan. Berapa laju reaksi aktual setelah saya tambahkan katalis berbentuk padat dibagi berapa laju reaksi jika nggak ada katalis padat. Jadi nggak ada proses difusi internal dan difusi eksternal.
Ketika difusi eksternal dapat diabaikan, maka nilai laju faktor efektivitas keseluruhan akan mendekati faktor efektivitas internal. Apa yang udah dihitung? Ada. Paling pertama tadi ngitung difusivitas efektif ya, DE. Ada persamaannya. Oke. Kemudian ada lagi menghitung modulus TIL. Nah, dari modulus TIL ada lagi menghitung faktor efektivitas internal. Dari faktor efektivitas internal ada lagi menghitung kriteria Weiss-Prater. Ada beberapa persamaan ya. Yang saya mau kalian minimal nggak hafal rumus, lebih ke ini apa tujuannya, nilainya ini menginterpretasikannya gimana, seperti itu. Kemudian ada faktor efektivitas keseluruhan. Kalau mau dibandingkan antara faktor efektivitas internal dan keseluruhan, kalau efektivitas internal hanya berdasarkan konsentrasi di CAS, kemudian ini hanya mempertimbangkan difusi internal. Kalau keseluruhan dia berdasarkan konsentrasi CAB, bulk, dan mempertimbangkan baik difusi internal dan difusi eksternal. Gitu. Ini dievaluasi menggunakan modulus TIL. Kalau ini lebih praktis untuk perancangan reaktor industri. Jika dapat diabaikan eksternal, maka nilai faktor efektivitas keseluruhan mendekati faktor efektivitas internal. Oke. Ketiga kriteria ini, Weiss-Prater, Mears, dan perbedaan panas. Tadi Weiss-Prater untuk mengevaluasi keterbatasan difusi internal. Kalau Mears criterion mengevaluasi keterbatasan difusi eksternal. Ini ada perpindahan panas untuk mengetahui, intinya, tunggu sorry ya, sebentar. Wah. Oke. Sebelum merancang reaktor packed bed ada setidaknya 3 kriteria yang perlu Sebelum merancang reaktor packed bed ada setidaknya 3 kriteria yang perlu dipertimbangkan. Kriteria Weiss-Prater berkaitan dengan untuk difusi internal, kriteria Mears untuk difusi eksternal, lalu kriteria perpindahan panas. Ini kita belum bahas. Sebenarnya harusnya dibahas pas kemarin belajar reaksi non isotermal. Tapi saya juga lumayan ngebut dia. Kalian cuma mempelajari gimana mencari nilai K atau nilai konversi kalau ada informasi perubahan suhu, itu ya paling kemarin ya yang di reaksi non isotermal. Tapi intinya adalah ada 3 kriteria yang dipakai. Dan ini sifatnya diagnostik dalam rangka untuk memverifikasi asumsi desain sebelum penerapannya ke reaktor. Jadi ketika dirancang reaktor packed bed-nya dengan katalis yang diketahui ukurannya, diketahui juga karakteristik porinya. Sebenarnya tadi kayak tortuositas, apalagi ya? Apalagi deh? Tortuositas, konstriksi, dan lupa saya satu lagi apa, yang untuk mengukur difusivitas efektif, itu bisa diukur pakai biasanya ya, XRD. Makanya nanti kalau kalian ngambil TA ada yang berkaitan dengan katalis gini, itu jadi kalian nanti akan bikin, misalnya biomasanya batok kelapa. Batok kelapa ini kemudian dikarbonisasi. Boleh pakai pirolisis, boleh pakai pembakaran gitu aja. Tapi kalau pembakaran gitu aja biasanya itu nggak ada sisi aktifnya. Kemudian itu kemudian dicacah-cacah jadi pelet. Kemudian mau diaktifasi, mau dibikin sisi aktif biar bisa jadi katalis misal. Nah, setelah selesai semua itu, kita harus biar bisa mengestimasi, kalau nanti ini kupakai sebagai katalis, apakah akan dibatasi oleh difusi internal, apakah dibatasi oleh difusi eksternal, biasanya harus diukur dulu kriteria-kriteria ini. Mears dan Weiss-Prater. Nah, ini bisa dihitung dengan tadi nyari itu difusivitas efektif. Kalau Mears kalau nggak salah harus ngitung flux mol-nya. Apalah kemarin persamaannya, saya pun hampir agak lupa. Ini ada persamaan yang bisa digunakan,
dan persamaan ini memiliki nilai. Kalau dia lebih besar sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 1,5, artinya apa? Kalau lebih kecil artinya apa? Itulah yang kriteria yang 2 ini. Key takeaways-nya kalian tahu ada 2 kriteria dan kalian tahu ini dipakai yang mana. Gitu. Ini lebih untuk memverifikasi asumsi desain. Kalau secara desain harusnya bisa, berarti ketika dipakai di aktual bisa. Bisa apa? Tadi kita ingin membatasi laju difusi. Kita ingin difusi jangan jadi laju pembatas. Harus difusi baik internal maupun eksternal nilainya lajunya lebih cepat gitu. Oke, mana lagi nih? Oke, kapan ya ini ya? Ya tadi Westprater, kalau internal, Mirs ini dan ini. Oke. Kemudian tadi kalau dia dalam packbed dan orde 1 umumnya akan pakai faktor efektivitas keseluruhan. Kenapa? Karena kita sulit mengukur CAS. Lebih gampang mengukur CAB. Jadi kalau misalnya diketahui faktor efektivitas keseluruhan, maka bisa diketahui berapa konsentrasi A di cairan bulk setelah proses reaksi sama dengan berapa konsentrasi bulk di awal eksponensial dari ini faktor efektivitas keseluruhan, konstanta reaksi, panjang reaktor dibagi kecepatan superficial dari fluida. Nah, profil konsentrasi di packbed umumnya adalah 1 kurang tadi ini faktor efektivitas eksternal keseluruhan, kemudian konstanta reaksi intrinsik, panjang bed dibagi kondisi aliran. Ini kecepatan superficial U. Nah, ketika profil konsentrasi dalam packbed itu akan melibatkan pertama ada reaksi intrinsik tadi dari oleh K1 karena konstanta K1 mencerminkan kecepatan reaksi kimia pada permukaan katalis tanpa adanya hambatan difusi. Lalu kemudian ini omega atau faktor efektivitas keseluruhan, dia mewakili baik difusi internal dan difusi eksternal. Kemudian L dan U, panjang bed dan kecepatan superficial, itu mewakili kondisi aliran. Nah, jadi artinya untuk proses di packbed tidak hanya dipengaruhi oleh reaksi tersebut, reaksi internal intrinsik dari katalis, tapi oleh proses difusi juga oleh kondisi aliran. Jadi prosesnya kompleks. Belajar kondisi aliran di mana? Di OFP 1. Karena ada belajar mengenai pressure drop. Belajar mengenai transfer massa di mana? Ada di venopor gitu. Belajar mengenai kinetika reaksi di mana? Ada di kinetika katalisis. Ketika kemudian itu disatukan dalam konsepnya merancang reaktor packbed, itu di TRB gitu. Tadi pelet makin besar, modulus stillnya makin besar. Kalau modulus still makin besar, efektivitas makin kecil. Artinya difusi internal membatasi, sehingga permukaan internal kurang tidak termanfaatkan secara optimal. Tapi pressure drop-nya lebih rendah, artinya kerja pompa lebih sedikit. Tapi ketika saya mengecilkan pelet, memang modulus stillnya jadi makin kecil. Faktor efektivitasnya pun jadi lebih besar. Artinya difusi internal tidak membatasi laju reaksi, sehingga seluruh permukaan internal termanfaatkan secara optimal. Tapi di saat bersamaan, pressure drop akan lebih tinggi. Jadi ada trade-off, ada istilahnya balance. Kalau saya naikkan ini akan ada yang dirugikan. Kalau saya naik maksimal kan ini ada juga yang dirugikan. Jadi cari titik tengahnya. Trade-off antara efektivitas katalitik yang dimana makin kecil pelet makin bagus, tapi di saat bersamaan kalau terlalu kecil pressure drop-nya akan lebih besar. Jadi kalaupun mau mengecilkan pelet itu pasti akan dikecilkan ke ukuran yang tidak sekecil itu sampai jadi kayak pasir. Ada batas kekecilan yang ditoleransi oleh rancangan reaktor packbed seperti itu. Oke, itu yang kita pelajari di sini. Adanya kuis sih. Tapi kuis nanti pas kita hari apa? Kamu tadi bilang kuis? Tanggal 25. 25. Topiknya apa? Yang dari sini ya. Kalau karena nggak ada itu, tapi dia nggak ada assignment, nggak ada tugas. Nah, jadi nanti dari topik kuis nih lah dieksplor.